Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke-9 dan kita sudah masuk di pembahasan ya an-nida, panggilan. Artinya ya an-nida yaitu kata atau huruf ya. Ya artinya wahai. Dan diperhatikan apa maksud daripada penulis menyebutkan kata panggilan ini. Ya. Di sini ada contoh, diperhatikan Muhammadun. Ya Muhammadu. Kemudian Ustazun. Ya Ustazu. Khalidun. Ya Khalidu. Waladun. Ya waladu. Ya. Diperhatikan di situ terdapat perubahan harakat akhir. Muhammadun itu tanwin dun. Namun ketika didahului dengan ya wahai, artinya wahai, maka dia tidak lagi bertanwin. Ya. Dia sudah ya Muhammadu. Ya Ustazu. Khalidun. Ya Khalidu. Waladun. Ya waladu. Ya. Itulah maksud daripada pembahasan ya atau wahai. Ya. Kemudian kita masuk di latihan. Bacalah dan tulislah kalimat berikut dengan memperhatikan harakat akhirnya. Ya. Kita contohkan. Ya. Kan saya baca ya Aliyu. Ya, dia tidak boleh bertanwin. Namun ketika dia tidak didahului dengan wahai atau ya, maka dia tetap hukum asalnya dia itu tanwin. Aliyun. Namun ketika didahului ya, maka tidak boleh bertanwin. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu, ya Sirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Duktur artinya doktor, ya. Di sini syekh artinya orang yang sudah sepuh, atau yang sudah kakek. Dan kadang juga syekh bisa bermakna orang yang berilmu. Jadi arti syekh itu punya 3. Pertama, orang berilmu, ya. Kemudian orang tua atau kakek. Kemudian yang ketiga, orang kaya, orang yang berduit. Itu makna syekh dalam penggunaan istilah Arab, ya. Kemudian latihan kedua, bacalah contoh berikut, kemudian buatlah pertanyaan seperti contoh yang disesuaikan dengan gambar. Ya. Di sini kita membuat pertanyaan dan tidak dijawab, hanya membuat pertanyaan. Ya. Di sini kita hanya membuat pertanyaan. Contoh, di sini ada gambar buku. Maka kita membuat pertanyaan seperti kitabu man haza. Ya. Ini ada gambar baju, berarti kita bertanya qamisu man haza. Ya. Di sini coba diperhatikan yang contoh yang tadi, kitabu man haza. Kitabu, kenapa dia tidak bertanwin? Karena ini kepemilikan walaupun berbentuk pertanyaan. Ya, ini kalau kita artikan bukunya. Di situ adanya. Bukunya siapa ini? Bukunya siapa? Walaupun tidak disebut orangnya secara langsung karena ini masih bentuk pertanyaan, namun dia sudah
sandaran kepemilikan. Kalau diartikan kitabu man haza, bukunya siapa ini, ya. Jadi itu sebabnya dia tidak bertanwin, kitabu. Kemudian nomor gambar baju, qamisu man haza, qamisu man haza. Kemudian baitu man haza, qalamu man haza, sariru man haza, sariru man haza, ya. Kemudian kita melangkah di halaman berikutnya, ya. Hamzah wasal, hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Ya, hamzah wasal yaitu alif seperti ini, ya. Alif seperti ini, ya. Ini namanya hamzah wasal, ya. Hamzah wasal. Namun hamzah wasal itu berbeda dengan alif yang lain. Biasanya alif itu ada tanda seperti hamzah di atas, seperti hamzah di atas. Namun hamzah al-wasal itu tidak memiliki tanda seperti itu, ya. Dan cara membacanya pun itu beda. Cara membacanya pun itu beda, ya. Jadi perhatikan. Jadi kata yang terdapat hamzah al-wasal itu seperti kata ismun, ya. Jadi gini tulisannya, ismun. Dan ismun ini tidak memiliki hamzah. Biasanya kan ada hamzah seperti begini atau hamzah kecil, ya, begitu. Nah, ini tidak memiliki, dia tidak memiliki hamzah seperti itu. Maka itulah yang dinamakan dengan hamzah al-wasal, ya. Coba kita perhatikan apa maksud daripada penulis menyebutkan pembahasan ini, ya. Diperhatikan, saya baca. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu, ya. Diperhatikan cara bacanya, wasmul binti Zainabu, ya. Jadi kita langsung membaca huruf di depan hamzah wasal itu. Kita tidak membaca lagi wa ismul binti, tetapi langsung wasmu, ya. Itu maksud daripada hamzatul wasal. Artinya dia ketika ada huruf yang mendahului di depan, maka dia tidak lagi dibaca, langsung wasmul binti Zainabu, ya. Kemudian ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri, ya. Ini juga masmu, bukan lagi dibaca ma ismu, tetapi langsung masmul mudiri. Kemudian kata yang kedua yang terdapat hamzah al-wasal yaitu ibnu, ya. Tadi yang pertama ismun, yang kedua ibnu, ya. Ini yang terdapat hamzah wasal. Diperhatikan cara bacanya, ya. Ibnu Khalidin. Jadi ketika dia tidak didahului dengan kata di depan, maka dia tetap dibaca sebagaimana mestinya, yaitu berharakat kasroh, ibnu, ya. Ibnu Khalidin fil Madinati wabnu Hamidin fil Jamiah, ya. Wabnu, bukan wa ibnu, tetapi langsung wabnu Hamidin fil Jamiah, anaknya Hamid di universitas, ya. Kemudian ibnul mudarrisi fil fasli, aina nul mudiri, yaitu cara membacanya nul mudiri, di mana anak kepala sekolah, ya. Di mana anak kepala sekolah. Ibnul mudarrisi fil fasli, anaknya guru di dalam kelas. Aina ibnul mudiri, di mana anaknya kepala sekolah, ya. Kemudian bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah al-wasal. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hind. Anak Muhammad di Irak dan anak Hamid di India.
kharaja 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 ibnut tabibi minal hindi. Kharaja ibnut tabibi minal hindi, minal baiti. Ya, jadi kita juga bisa membaca kharaja ibnu, boleh ketika kita putus cara pembacaan kita seperti kharaja ibnu tabibi. Itu boleh kita sebut i-nya. Namun ketika kita langsung kharaja ibnu tabibi minal baiti, kharaja ibnu tabibi minal baiti, ya, itu. Kemudian zahaba at-tajiri ila suqi. Ya, anak pedagang itu ke pasar, as-suq, pasar. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Wasmut tabibi Mas'udun. Anak insinyur itu nama ismul muhandisi, nama insinyur itu Faisal, dan nama dokter itu Mas'ud. Masmur rajuli, siapa nama lelaki itu, ya. Ibnu man anta, anak ibnul waziri. Anak siapa kamu? Saya anak wazir. Wazir artinya menteri. Wazir artinya menteri, ya. Kemudian al-kalimatu al-jadidah, kosakata baru. Ar-rasulu, rasul. Al-ka'batu, ka'bah. Al-ismu, nama. Al-hakibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Al-syari'u, jalan. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-amu, paman dari ayah. Al-khalu, paman dari ibu. Al-muhandisu, insinyur. Muglakun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Ya. Ya. Mungkin itu saja pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.